Padahal bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, seharusnya ketika datang bulan suci Ramadan itu hatinya makin bahagia. Kalau bisa doanya, ya Allah, cepatkan kalau bisa hari ini Ramadan. Kenapa begitu, Ibu? Sampai Rasul sendiri pun girang, bahagia yang tak terhingga. Karena bulan Ramadan itu ada 5 keistimewaannya. Ada 5 keistimewaan Ramadan. Itu harus kita ketahui. Biar datang semangat kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, tidak ada bulan yang lebih utama, tidak ada bulan yang lebih mulia di antara 12 bulan itu kecuali bulan Ramadan. Walaupun sejarah-sejarah Nabi tidak terdapat di dalam bulan suci Ramadan, tapi bulan Ramadan itu adalah bulan yang teristimewa, bulan yang paling mulia, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani nomor hadis 9000 dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Beliau mengatakan, Rasulullah, Sayyidus Suhur Ramadan, pimpinan segala bulan itu Ramadan, panglimanya Ramadan, pimpinan tertingginya adalah Ramadan. Di antara 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu pimpinannya, panglimanya adalah Ramadan. Sampai begitu. Apa yang kedua, karena apa sehingga Ramadan itu menyebabkan dia menjadi bulan yang mulia, bulan yang istimewa? Karena di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Kenapa mulia? Karena sebab Al-Quran tadi. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu asal katanya qira'a, bacaan. Bacaan siapa? Kalam Tuhan. Tidak ada lantunan kalam yang paling indah, yang paling mulia kecuali kalam Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Manalah kalamnya itu? Itulah Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di mana? Di bulan suci Ramadan. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Mana ayatnya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Di bulan Ramadan jelas Allah sebutkan nama bulannya. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an. Kalau sejarahnya adalah Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Prosesnya itu kapan? Pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia. Barulah nanti di langit dunia diangsur-angsurlah sesuai dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Disebut namanya asbabun nuzul. Sebab turun-turunnya ayat Al-Quran itu tergantung apa yang dialami Rasul. Kenapa harus begitu turunnya? Biar paham manusia itu hukumnya ini, ayatnya ini. Kira-kira begitu. Contohnya ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu banyak-banyak baca Quran. Kalau bisa dapatkan satu hari 1 juz, sehingga nanti masuk tanggal 29 atau 30 dapatlah dia minimal 1 khatam. Ya, jangan kalah kalau sahabat pula, usahalah sahabat, ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i mah 1 hari itu saja 1 khatam. 1 hari 1 khatam. Berarti 30 hari 30 khatam. Kalau awak, jangan tanya. Dibuka saja Quran itu menjadi. Ini yang dibuka apa? Facebook. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan Ramadan itu terdapat 1 malam. Di antara 365 malam, ada 1 malam yang sangat istimewa. Dan malam itu tidak bisa kita jumpai kecuali di malam Ramadan. Jadi Ramadan itu mulia, istimewa gara-gara malam ini. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Nah, sebagai nanti kita sampaikan pada hadis Rasul ini. Kata Allah dalam Al-Quran, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau dapat kamu malam itu, maka lebih hebat kamu daripada 1000 bulan. Di manalah letak malam itu? Dan kenapa bisa dipastikan di bulan Ramadan? Karena Rasul sendiri bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadri
Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Ditunjukkan oleh Allah bagaimana wujud malam Lailatul Qadar itu pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya wa inni nusituha, tapi sayangnya aku dilupakan oleh Allah. Sengaja dicabut oleh Allah ingatan Nabi Muhammad pada saat itu. Jangan dia ingat pada malam Lailatul Qadar itu. Sehingga tak bisa lagi pastikan malam berapa malam Lailatul Qadar itu turun. Andai kata umpamanya tahu Rasulullah ini malam Lailatul Qadar pada tanggal ini, kalau bukannya kita tak jadi puasa. Kenapa? Kita tunggu malam Lailatul Qadar itu. Mengapa Bu Leli, Kak Leli tak ada tarawih? Ngapoi tarawih? Kan malam Lailatul Qadar kan malam 23. Saya bilang Rasul. Jadi hikmahnya kenapa dilupakan oleh Allah Rasul, itu hikmahnya nanti. Makanya kata Rasulullah, tapi dia abe-abe ingat apa katanya? Fal tamisuha fil asril akhiri fi witri. Abe-abe ingat dia mengatakan, kejarlah malam Lailatul Qadar itu, raih dia di 10 akhir Ramadan. Pada malam-malam ganjil. Pada malam apa itu? 21. Tak dapat 21? Tak dapat 23? 25 ya? Tak dapat 25? Tak dapat 27? Hari Raya. Ya kalau umpamanya lebih dari 29. Kalau pas 29 itu kita raya? 29. Ya. Puasalah, beribadahlah malam itu. Biarlah orang sibuk dengan Lailatul Bakar, kita harus sibuk dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, camanulah tak sonang Rasulullah kenapa bulan Ramadan itu tiba. Karena gugur dosa. Rasulullah yang tak punya dosa saja pun sonang dia datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu menggugurkan dosa. Apalagi kita nih yang banyak, harusnya lebih sonang lah. Kalau bisa ya Allah hari ini Ramadan. Kalau bisa ya Allah hari ini Ramadan. Kenapa? Biar bak gugurkan dosa. Ya, biar bak gugurkan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 233, as-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat. Kata Rasulullah, salat 5 waktu. Salat Jumat untuk laki-laki lah pula. Salat Jumat ke Jumat berikutnya. Puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Itu mukaffirat, dapat menghilangkan, menggugurkan dosa. Makanya karena pula di akhir Ramadan ketika lewat ini Ramadan kata Rasulullah, orang yang beriman itu betul-betul beriman, sedih dia menengok Ramadan itu pergi. Sedih. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi kesempatan bulan untuk menghapuskan dosa. Nah, jadi ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah, itu mulianya bulan Ramadan itu. Karena masuknya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menghapuskan dosa. Karena nama Ramadan sendiri itu adalah namanya dalam bahasa Indonesia pembakar. Ramadan itu artinya bulan pembakar. Apa yang dibakarnya? Dosa-dosa kita. Makanya nanti di ending ujung cerita dari Ramadan itu apa artinya? Coba. Jadi apa? Kembali kepada fitrah. Itu apa artinya? Suci. Awaludin yuladu ala fitrah. Mana itu asal usulnya adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, lalu kita maksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka di akhirnya seluruh noda dan dosa kita dihapuskan, maka aid kembali, fitrah kembali suci. Yang terakhir, ibu orang tua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah keistimewaan Ramadan itu, sehingga Rasulullah pun berharap ingin dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Ternyata pintu surga, kalau sekarang ditanya, itu pintu surga terbuka atau tertutup? Tertutup. Pintu surga sekarang tertutup. Kapan terbukanya pintu surga? Kata Rasulullah, ketika masuk bulan suci Ramadan.
Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1079, idza jaa Ramadan, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah akan membuka pintu-pintu surga. Ada berapa surga? Satu riwayat mengatakan ada 7, satu riwayat mengatakan atau katanya 8. Pokok yang pastinya setiap surga terbuka semuanya. Maksudnya ini apa? Disarah oleh ulama-ulama hadis. Ibu berbuat kebaikan saja sekecil apapun di bulan Ramadan, balasannya surga. Sampai begitulah balasannya. Lalu kemudian wa ghuliqat abwabun nar, Allah akan kunci serapat-rapatnya pintu api neraka. Berarti kebalikannya. Maksudnya begitu habis Ramadan, pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka. Begitulah cara memahami hadis ini. Dibalikkan. Hanya bulan Ramadan sajalah pintu surga dibukakan. Salat biasa itu Allahu Akbar, Allah, datang malaikat ini, udah kita tutup ini. Tak ada penghuninya. Kenapa? Banyak di neraka tu, ha? Tak buka lah balik pintu neraka, buka lah imam apa? Malaikat Malik. Wasufiha, apa namanya? Wasufidat syaitan, dan dibelenggulah setan-setan. Ada jamaah semalam bertanya, Ustaz, kalau bulan Ramadan kata hadis Rasulullah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Lalu kenapa ada di Ramadan itu juga manusia macam kesetanan? Oh, yang dimaksud di sini ini yang diikat oleh Allah itu setan yang gaib, yang tak apa mata kita. Jadi yang nampak mata kita pula lah mengikat. Ya, buktinya kan? Nah, ada setan kan? Ada setan jadi. Jadi ibu orang tua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 keutamaan mengkisahkan kenapa bulan Ramadan itu bisa menjadi